Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pergi ke goa dengan niat hati nyari kotoran kelelawar, malah berujung tersangkut seperti ini nih. Selama 3 hari tanpa makanan, gelap-gelapan dan berjuang melawan perasaan dalam dirinya yang ingin mengakhiri hidupnya pada saat itu juga. Inilah guys, kisah Sumbora yang akan mengejutkan kalian dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah kali ini. Hai, gua Andre dari calon sarjana, dan langsung aja guys kita bahas. Kita harus sepakat dulu dari awal. Semua orang itu harus bertahan hidup tiap harinya dengan caranya yang berbeda-beda ya. Kalau orang di kota biasanya bangun pagi buat siap-siap ke kantor, tapi di desa mungkin bakal ke alam buat nyari bahan-bahan. Dan kali ini guys, yang gue mau bahas adalah kisahnya Sumbora. Petani Kamboja berumur 28 tahun ini sehari-harinya tuh sibuk ngurusin kebunnya sendiri. Nah, jadi begini ceritanya. Di tanggal 4 Agustus 2019 kemarin, dia ngelakuin rutinitasnya buat pergi ke hutan. Tujuannya apa? Ya buat nyari kotoran kelelawar alias guano buat dijadikan sebagai pupuk yang jadi bisnis utama keluarganya. Soalnya di dekat sana tuh ada Gunung Cakrai yang banyak goa-goa yang dijadikan sebagai tempat bersembunyinya kelelawar. Sumbora ini tahu guys kalau ada goa di gunung itu yang punya banyak guano atau kotoran kelelawar. Orang lain mungkin gak bakal berani masuk karena sempit dan juga bahaya. Tapi Sumbora yang badannya kecil malah nganggap ini tuh ya sebagai kesempatan emas. Iya, celahnya tuh soalnya jauh lebih sempit, dimana pintu masuknya aja cuma 1 meter persegi, sehingga sulit banget untuk diambil dan buat medannya pun juga jadi jauh lebih berbahaya. Namun celakanya pas ngelewatin goa yang ada retakan di bagian bawah, tasnya kesangkut dong dan membuat senternya terjatuh. Ya gimana ya guys, orang kehilangan pencahayaan satu-satunya pasti panik dong dan pengen ngambil senternya kembali kan. Masalahnya tuh senter jaraknya 1 meter di bawah sana, sedangkan dia cuma bisa usaha ngambil pakai tangannya aja. Semakin masukin ke dalam retakan, di saat itu juga lah dia kehilangan pijakannya. Akhirnya bukan senternya doang yang nyangkut di dalam situ, sebadan-badannya juga kejepit gak bisa keluar. Dari yang tadinya kerjaan itu makan waktu sekitar 3 jam sampai balik lagi ke dalam rumah, ini 3 hari gak balik-balik guys. Otomatis keluarganya jadi bingung dong dan khawatir lah tuh, serta mutusin buat nyari kemana dia pergi. Nah, untungnya ada adiknya nih yang memang tahu kebiasaan kakaknya itu. Bagusnya juga badan mereka tuh nggak berbeda jauh, sehingga tuh dia bisa masuk ke dalam sana untuk nyari saudaranya. Dia teriak lah kesana kemari. Namun sialnya masih nggak ada tanda-tanda tuh teman-teman. Tapi sesaat ketika dia diem, sayup-sayup mulai kedengeran tuh kayak ada suara orang yang menangis. Bukan setan tapi ya, ternyata suara ini datang dari bawah kakinya. Dan ketika disenterin, terlihat tuh teman-teman ada sosok kakaknya yang lagi kejepit seperti ini. Gak pikir panjang, dia langsung lah telepon polisi karena tahu mau nyoba kayak gimana pun tetap gak akan bisa dikeluarin deh. Akhirnya sekitar 200 tim penyelamat datang ke tempat ini. Beberapa batu pun mulai dihancurin juga tuh buat ngasih ruang lebih. Itu pun perlu 10 jam ya buat bisa bebasin dia sepenuhnya. Hingga akhirnya jam 6 sore anak itu berhasil dikeluarkan dan segera dibawa ke rumah sakit biar dapat perawatan yang lebih intensif. Di beberapa bagian badannya seperti kepala, lutut, serta dadanya terlihat ada bekas-bekas luka juga. Tapi beruntungnya masih bisa terselamatkan. Nah teman-teman tahu nggak, di wawancaranya tuh nih orang sebenarnya sudah putus asa parah karena hampir aja dia tuh bunuh diri di sana. Untungnya juga dia nggak pingsan saat itu teman-teman. Kebayang nggak kalian? Misalkan nih dia tuh pingsan pas adiknya lagi nyariin ini, gimana tuh coba kabarnya? Ya ternyata apa yang dia kira mustahil aslinya masih ada kesempatan berkat pertolongan yang tepat. Ngomong-ngomong soal bantuan nih guys, keluarga ini juga dapat uang santunan sebesar 35 juta rupiah dari Perdana Menterinya. Dan sekarang tempat itu kabarnya ditutup sama para polisi. Bahkan mendaki gunung di sana aja sudah terhitung sebagai perbuatan yang ilegal. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.